Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila Tata Wijanarko dengan NIM 2411510112. Di sini saya akan menjelaskan tentang break even point atau yang biasa disingkat BEP. Break even point menurut Alwi pada tahun 1990 adalah suatu keadaan perusahaan di mana dengan keadaan tersebut perusahaan tidak mengalami kerugian. Juga perusahaan tidak mendapatkan laba sehingga terjadi keseimbangan atau impas. Hal ini juga bisa terjadi apabila perusahaan dalam pengoperasian menggunakan biaya tetap dan volume penjualannya hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Serta menurut Pujawan dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Teknik pada tahun 2004, analisa break even point adalah salah satu analisa dalam ekonomi teknik yang sangat populer digunakan terutama pada sektor-sektor industri yang padat karya. Analisa ini akan berguna apabila seorang akan mengambil keputusan pemilihan alternatif yang cukup sensitif terhadap parameter atau variabel dan variabel tersebut sulit didestimasi nilainya. Serta ada juga menurut Sigit dalam bukunya yang berjudul Analisa Break Even pada tahun 1990. Analisa break even point adalah perhitungan rugi laba dari suatu periode kerja atau dari suatu kegiatan usaha tertentu. Perusahaan itu tidak memperoleh laba tetapi juga tidak menderita kerugian. Serta menurut Samri dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Manajerial pada tahun 2002, break even point adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya atau sebagai di mana titik total margin kontribusi sama dengan total biaya tetap. Dari beberapa uraian di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa analisa break even point adalah suatu cara atau alat yang digunakan untuk mengetahui volume kegiatan produksi atau usaha di mana dari volume produksi tersebut perusahaan tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita rugi. Di sini ada beberapa manfaat break even point. Menurut Alwi, bahwa analisa break even point dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan antara lain. Yang pertama, jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami rugi. Yang kedua, jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tertentu. Yang ketiga, seberapa jauhkah keuntungan berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan yang akan diperoleh. Menurut Muharab dalam analisa laporan keuangan pada tahun 2008, kita juga dapat menggunakan rumus break even point untuk mengetahui yang pertama, menghubungkan antara penjualan, biaya, dan laba. Yang kedua, struktur biaya tetap dan variabel. Yang ketiga, kemampuan perusahaan dalam menekan biaya dan batas di mana perusahaan tidak mengalami laba dan rugi. Yang keempat, hubungan antara cost, volume, harga, dan laba. Analisa break even point atau analisa hubungan biaya, volume, dan laba merupakan teknik untuk menggabungkan, mengkoordinasikan, dan menafsirkan data produksi dan distribusi untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Impas dari diartikan keadaan suatu usaha yang tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Dapat pula dengan kata lain suatu usaha dikatakan impas jika mendapatkan sama dengan jumlah biaya. Dengan demikian, analisa impas atau break even adalah suatu alat yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel keuntungan, dan volume penjualan. Menurut Trianto pada tahun 1995.
Menurut Samri, pada tahun 2002, dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Manajerial, analisa break-even point adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya atau sebagai titik di mana total margin kontribusi sama dengan total biaya tetap. Analisa break-even point merupakan aplikasi analisa titik impas pada permasalahan produksi, biasanya yang digunakan untuk menentukan tingkat produksi yang bisa mengakibatkan perusahaan berada kondisi impas. Untuk mendapatkan titik impas ini, maka harus dicari fungsi-fungsi biaya maupun pendapatannya. Pada kedua fungsi tersebut bertemu, maka total biaya sama dengan total pendapatan. Dalam melakukan analisa ini, seringkali fungsi biaya maupun fungsi pendapatan diasumsikan linear terhadap volume produksi. Ada ketiga komponen biaya yang dipertimbangkan dalam analisa break-even point, yaitu yang pertama, biaya tetap atau yang biasa disebut fixed cost, yaitu biaya yang besarnya tidak dapat dipengaruhi oleh volume produksi. Beberapa yang termasuk pada biaya tetap adalah biaya gedung, tanah, mesin, peralatan, dan sebagainya. Yang kedua, ada biaya variabel atau biasa disebut variable cost, yaitu biaya-biaya yang besarnya tergantung secara linear terhadap volume produksi. Biaya yang tergolong biaya variabel diantaranya adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, ada biaya total atau biasa disebut total cost, adalah jumlah dari biaya-biaya tetap dan biaya variabel. Bila digambar dalam grafik ini, maka biaya-biaya tersebut terlihat seperti gambar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Gunawan dengan NIM 241151011. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis break-even point, di mana dalam analisa titik impas selalu diasumsikan bahwa total pendapatan atau revenue diperoleh dari penjualan semua produk yang diproduksi. Bila satu buah produk adalah P, maka harga X buah produk akan menjadi total pendapatan atau TR sama dengan PX, di mana TR adalah total pendapatan dari penjualan X buah produk dan P adalah harga jual per satu produk. Kemudian titik impas akan diperoleh apabila total ongkos-ongkos yang terlibat persis sama dengan total pendapatan, atau TR sama dengan TC atau PX sama dengan FC plus PX, dimana X dalam hal ini adalah volume produksi yang menyebabkan perusahaan pada titik impas. Tentu saja perusahaan akan mendapat untung apabila bisa memproduksi di atas nilai X. Hal ini ditujukan seperti gambar di bawah ini. Jika perusahaan bisa melebihi nilai bisa memproduksi di atas nilai X, maka perusahaan akan mengalami laba. Kemudian begitu juga sebaliknya, jika perusahaan tidak bisa memproduksi di atas nilai X, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Kemudian ada aplikasi break-even point untuk menghitung laba yang diinginkan. Perencanaan merupakan proses awal sebelum melakukan kegiatan usaha. Tanpa perencanaan, maka kegiatan usaha tidak berjalan terarah dan tidak mempunyai tujuan yang pasti. Untuk itu, perencanaan merupakan hal penting dalam mengambil keputusan. Perencanaan merupakan fungsi manajemen dalam aktivitas organisasi untuk merumuskan aktivitas-aktivitas serta asumsi-asumsi mengenai masa depan atau dalam jangka waktu yang panjang dalam mencapai tujuan. Untuk mengambil keputusan tentang perencanaan laba, maka rumus yang dapat digunakan adalah sebagai berikut.
di mana BEP unit sama dengan FC per P min C, di mana FC itu adalah biaya tetap atau fixed cost, P adalah harga jual per unit atau price, C biaya variabel untuk membuat satu unit produk. Kemudian ini rumus untuk menghitung rupiahnya, di mana FC per 1 min biaya variabel dibagi P. Dalam jurnal ini peneliti melakukan jenis penelitian kuantitatif, di mana penulis akan melakukan pengumpulan data secara pengumpulan data berupa angka. Penelitian ini peneliti menggunakan penelitian jenis kuantitatif, di mana penulis akan melakukan pengumpulan data berupa angka yang dibutuhkan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti. Kemudian melakukan penelusuran pustaka, kemudian survei awal, dan menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini diadakan di CV Lamlam di wilayah Desa Endano, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, NTB. Kemudian peneliti mengumpulkan pengambilan data, melakukan pengambilan data komponen biaya-biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan air minum dalam kemasan di CV Lamlam di wilayah Deso, yaitu terdapat biaya tetap dan biaya tidak tetap atau variable cost, di mana biaya tetap itu mencakup biaya peralatan, biaya sewa bangunan, biaya perawatan, biaya gaji pegawai tetap, biaya operasional kendaraan, dan biaya tidak tetap itu mencakup biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya pengoperasian alat, kemudian biaya gaji pegawai produksi. Jumlah produk air minum dalam kemasan yang dihasilkan tiap bulan berbeda-beda disebabkan oleh hari libur dan hari-hari besar. Misalnya Januari jumlah harinya 25, kemudian kemasan yang 220 ml itu terdapat 125.000, kemasan yang 600 ml terdapat 750, kemasan 1500 ml terdapat 500, dan kemasan 19.000 ml terdapat 50. Dari data di atas menunjukkan jumlah produk dus dan galon per bulan. Adapun data produk per harinya sebagai berikut. Untuk kemasan cup 220 ml itu jumlah rata-rata produksinya yaitu 500 dus. Kemudian yang botol 600 ml jumlah rata-rata produksinya adalah 30 dus. Untuk yang botol 1500 rata-rata produksinya adalah 20 dus. Dan untuk galon yang 19 liter jumlah produksi rata-rata perharinya itu yaitu 2000 galon. Dari data tabel 1, jumlah rata-rata produksi per bulan dari ukuran cup 220 ml, botol 600 ml, kemudian botol 1500 dan galon 19 liter akan dijumlahkan dalam satuan liter dan dimasukkan ke dalam tabel. Januari 25 hari kerja terdapat 2.289.893 liter kurang lebih seperti itu. Kemudian di Februarinya jumlah hari kerjanya itu 24 dan satuan liternya segini ya. Di sini ada rata-rata per bulannya yaitu jumlah harinya itu 26,5 dan jumlah liternya itu adalah 2.427.287 liter. Kemudian ada jumlah produksi dan harga jual
1.144,29 per liternya. Jumlah produksi yang dihasilkan oleh perusahaan tiap bulannya dipengaruhi oleh jumlah hari kerja tiap bulan. Berdasarkan penelitian, jumlah produksi AMDK ini yang dihasilkan rata-ratanya yaitu 2.427.287 liter per bulan. Dengan harga jual produk yang telah disiapkan yaitu dengan harga jual produk yang telah siap dipasarkan yaitu harga jual per liternya yaitu 1.149,29 rupiah. Berdasarkan penelitian, jumlah produk AMDK yang dihasilkan rata-ratanya yaitu 2.427 sekian per liter per bulan. Dengan harga jual produk yang telah dipasarkan yaitu 1.144 sekian rupiah per liter. Menghitung rumus total pendapatan yaitu TR sama dengan harga jual dikali jumlah produk, di mana harga jualnya itu 1.144 dikali 2.427.287 liter, ya hasilnya itu 2.777.520.241 rupiah. Dan bisa dilihat ya grafik BEP-nya itu ada di sini, titik impasnya itu ada di bulan 15,92 dan ada di total rupiahnya itu 44 miliar sekian. Jadi kesimpulannya yaitu CPI Lamlam akan mengalami break even point saat produksi 38.608 sekian liter air minum dalam kemasan dengan biaya tetap atau fixed cost-nya itu sebesar 3.021.905.500 dan biaya tidak tetapnya itu atau variable cost-nya ada di 41.157.000.000 sekian. Kemudian CPI Lamlam akan mengalami break even point dalam waktu 16 bulan dengan menggunakan harga jual saat ini yaitu 1.144 per liter dan total biaya pengeluaran atau TC sama dengan total pendapatan atau TR. Kemudian pada saat memproduksi 38 juta liter atau dalam waktu 16 bulan perusahaan air minum dalam kemasan atau AMDK CPI Lamlam dapat mencapai break even point sehingga perusahaan ini dinyatakan layak beroperasi. Sekian dari saya, jika ada yang salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.